Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leli Fauzia Febriani, NIM 193131114. Nah, di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang standar operasi bercerita. Kelompok 7 terdiri dari saya, Leli Fauzia, kemudian ada rekan saya, Marhamah dan Jessica. Oke, selanjutnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang ada 5, yaitu pertama ada persiapan dalam bercerita, kedua ada teknik penyajian, ketiga ada teknik menghidupkan cerita, keempat masalah seputar cerita, dan kelima adalah kegagalan dalam bercerita. Nah, yang pertama ada persiapan. Di persiapan ini, yang pertama kita harus mempelajari cerita yang akan disampaikan. Nah, di sini jelas ya upaya yang bisa kita lakukan bisa seperti membacanya berulang-ulang atau membuat skema bercerita. Kemudian yang kedua ada menggambarkan adegan di setiap cerita. Nah, jadi jika kita menghafalkan satu naskah secara penuh, itu akan ada kemungkinan kita akan melupakan 1-2 adegan dalam saat bercerita. Jadi akan lebih baik jika kita membuat patokan-patokan yang sederhana di setiap pergantian adegan. Selanjutnya ada berlatih. Nah, berlatih ini jelas ya, selalu melatih dalam kesiapan mengulang dan menghafalkan patokan-patokan tadi, serta kita bisa berlatih di hadapan kaca atau di hadapan kamera terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keempat ada memahami alur cerita. Ini jelas ya, kita harus fokus dulu dalam memahami alur cerita. Baru nantinya kita akan mencari cara bagaimana sih cara penyampaiannya yang akan kita gunakan nanti, menggunakan cara penyampaian yang seperti apa agar anak-anak nanti senang dan tidak akan bosan. Kemudian yang kelima, menggunakan pengulangan atau repetisi. Nah, penggunaan pengulangan ini sangat bermanfaat dalam bercerita. Karena apa? Dengan mengulang-ulang kata atau adegan, maka akan mudah untuk kita dalam mendapatkan perhatian anak. Yang kedua yaitu teknik penyajian. Teknik penyajian dengan mempertimbangkan daya pikir, kemampuan bahasa, rentang konsentrasi, dan daya tangkap, maka para ahli bercerita menyimpulkan sebagai berikut. 1. Sampai usia 4 tahun waktu cerita hingga 7 menit. Yang kedua, usia 4-8 tahun waktu cerita hingga 10-15 menit. Yang ketiga yaitu usia 8-12 tahun waktu cerita hingga 25 menit, namun tidak menutup kemungkinan waktu bercerita menjadi lebih panjang apabila tingkat konsentrasi dan daya tangkap anak dirangsang oleh penampilan pencerita yang sangat baik, atraktif, komunikatif, dan humoris. Yang ketiga, teknik menghidupkan cerita. Adapun berbagai macam teknik untuk menghidupkan suasana bercerita, yaitu 1. Mengoptimalkan dialog tokoh. Yang kedua, mengoptimalkan klimaks cerita. Yang ketiga, memberi humor di sela-sela bercerita. Yang keempat, melibatkan anak dalam cerita melalui pertanyaan dan teguran. Yang kelima, berolah suara, mimik, dan pantomimik sehingga membangkitkan minat dan semangat anak untuk terus menyimak. Yang keempat, masalah seputar cerita. 1. Faktor kebahasaan. Yang pertama, ketepatan ucapan. Faktor kebahasaan sulit menentukan dan menyesuaikan. 1. Ketepatan ucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang secara tepat.
Yang kedua yaitu penempatan tekanan nada dan durasi yang sesuai. Yang ketiga, diksi atau pilihan kata. Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas maksudnya mudah dimengerti oleh pendengar. Yang kedua yaitu faktor non-kebahasaan. Sulit menentukan dan menyesuaikan. 1. Sikap yang wajar dan tenang. Pembicara yang tidak tenang, lesu, dan kaku tentulah akan memberikan kesan pertama yang kurang menarik. Padahal kesan pertama ini sangat penting untuk menjamin adanya kesinambungan perhatian pihak pendengar. Dari sikap yang wajar saja sebenarnya pembicara sudah dapat menunjukkan otoritas dan integritas dirinya. Yang kedua yaitu fokus pandangan. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, sebab pandangan mata seseorang itu dapat mempengaruhi perhatian lawan bicara. Yang ketiga yaitu mimik wajah. Gerak-gerik dan mimik yang tepat dapat pula menunjang keefektifan berbicara. Hal-hal penting lain selain mendapat tekanan biasanya juga dibantu dengan gerak tangan atau mimik. Yang keempat, kenyaringan kelancaran suara. Tingkat kenyaringan suara disesuaikan dengan situasi, tempat, jumlah pendengar, dan akustik. Kelancaran, seorang pembicara yang lancar berbicara dan memudahkan pendengar menangkap isi pembicaranya. Berbicara dengan terputus-putus atau bahkan antara bagian-bagian terputus itu diselipkan bunyi-bunyi tertentu seperti a dan sebagainya dapat mengganggu penangkapan pendengar. Sebaliknya, pembicara yang terlalu cepat berbicara juga akan menyulitkan pendengar menangkap pokok pembicaraan. Yang selanjutnya adalah fokus anak kurang. Jadi sebagai guru, kita sebisa mungkin harus membuat anak fokus dengan apa yang kita ceritakan. Yang selanjutnya, guru kurang kreatif dalam memanfaatkan media. Jadi sangat penting seorang guru untuk menciptakan media yang sangat kreatif agar untuk menarik perhatian anak. Yang terakhir, anak mudah bosan. Jadi agar anak tidak mudah bosan, kita bisa selingi dengan semacam ice breaking dalam kita bercerita. Yang selanjutnya adalah kegagalan dalam bercerita. Nah, ada 3 faktor. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik adalah faktor yang berada dalam partisipan dan luar partisipan. Yang kedua, faktor media, terdiri dari faktor linguistik dan non-linguistik, seperti lagu, irama, tekanan, ucapan, dan isyarat gerak tubuh. Yang terakhir adalah faktor psikologi, adalah keadaan kejiwaan partisipan komunikasi, misalnya dalam keadaan marah, menangis, sedih, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.